kembali lagi di Good Morning. Kita lagi ngomongin inspirasi bisnis nih ya. Kira-kira apa yang bisa Anda coba gelutin nih di zaman sekarang? Mainan anak, apalagi kalau bukan odong-odong. Ini biasanya dipajang di depan area bermain di sejumlah minimarket. Ternyata salah satunya dibuat oleh pengrajin asal Bandung Barat. Ini adalah salah satu halang rintang orang tua kalau ngajak anak-anak ke supermarket ya. Takutnya berhenti nangis mau naik odong-odong. Ini termasuk salah satu trik marketing salah satu pusat perbelanjaan buat menarik minat orang buat datang. Iya, seenggaknya kan pasang odong-odong. Aduh. Ya, sementara itu ini juga ada warga Subang, Jawa Barat juga berkreasi dengan membuat replika robot Gundam. Nggak main-main, untuk satu buah replika saja harganya bisa mencapai 25 juta rupiah. Hampir setiap harinya, Cepi, warga Cikalongwetan, Bandung Barat, sibuk memulas odong-odong, mainan anak yang dipesan oleh para konsumennya. Mulai dari kereta api, helikopter, mobil-mobilan, hingga odong-odong tokoh kartun seperti SpongeBob dan Larva. Proses pengerjaan odong-odong melalui beberapa tahapan. Mulai dari mencetak, mengoles, mewarnai, hingga tahap penyelesaian. Pesanan odong-odong dari luar Jawa Barat, salah satunya berasal dari Kalimantan. Kalau di sini ada 3 tahun. 3 tahunan. Kalau banyak lebih lain, tapi kalau umumnya dibilang Seperti ini? Ada, cuman kebanyakan yang kayak di apa itu ada. Satu unit mainan ini dibanderol dengan harga 7 hingga 12 juta rupiah, tergantung jenis dan ukurannya. Replika robot Gundam ini bisa Anda temui di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pembuatnya adalah Anwar Maulana. Belakangan hasil karyanya ini viral di media sosial. Robot Gundam setinggi 5 meter lebih ini dibuat selama 7 bulan. Robot ini merupakan pesanan seorang pelanggannya di Bali yang ia jual dengan harga 25 juta rupiah. Bahan yang digunakan Anwar untuk membuat replika robot Gundam ini adalah kayu dan triplex. Anwar memang penggemar tokoh superhero dan kerap membuat replika dari limbah. Namun sejak 2 tahun terakhir Anwar mencoba membuat replika dengan ukuran besar. Dan tidak diduga pesanan justru banyak berdatangan. Ya punya inilah keinginan buat sesuatu. Pertama yang kecil-kecil dulu, yang kecil buat sendiri. Ngebentuk, terus lihat gambar. Zaman juga internet ya, banyak foto-foto gambar. Saya suka lihat gambar-gambar foto itu, gambar robot khususnya senang. Selain robot Gundam raksasa, Anwar juga telah membuat beberapa replika robot lainnya seperti robot Hulkbuster. Untuk replika robot di bawah 1 meter, Anwar menjualnya mulai dari harga 2 sampai 3 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kita beralih ke berita lain ya. Ini jelang Hari Raya Idul Adha, warga berburu sapi dan juga kambing untuk dijadikan hewan kurban. Dan tentunya ini warga juga akan memilih hewan yang sehat sesuai dengan ketentuan agama. Iya, apalagi sekarang kan lagi ada wabah PMK ya. Wabah PMK. Nah, lantas bagaimana nih nasib peternak di tengah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK ini? Ini informasinya. Antisipasi dilakukan para peternak sapi untuk tetap menjaga kesehatan hewan ternak mereka. Terlebih jelang Idul Adha, permintaan terhadap sapi semakin meningkat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim belum ada kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi di Jakarta. Meski demikian, peternak sapi mengaku khawatir akan nasib ternak mereka jelang Idul Adha. Ya agak khawatir juga, tapi kan kita jaga kesehatan juga, penting kondisi kandang lah. Kandang yang nomor 1 harus bersihin tiap pagi. Pagi, sore pokoknya tiap mandiin terus. Upaya mencegah PMK tak hanya datang dari peternak. Suku dinas setempat turut membantu dengan pemeriksaan rutin. Salah satunya pemberlakuan karantina 14 hari bagi sapi yang didatangkan dari luar Jakarta. Kalau dari dinas, rutinitas dari mereka sih ada bantuan berupa vaksin.
vaksinnya itu ada vaksin SE, ada vaksin antrak, ada vaksin Brusela. Itu selama setahun itu hitungannya 4 bulan sekali mereka akan hadir. Selain itu juga ada bantuan dari si komandan namanya, itu sapi kerbau indukan yang untuk bantu untuk ini IB, inseminasi buatan. Fatur bersyukur kondisi di Jakarta relatif masih terkendali. Sehingga ia mengaku pemesanan sapi kurban miliknya telah dilakukan jauh-jauh hari. Sementara itu Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP DKI Jakarta mengatakan pedagang hewan kurban musiman menjamur jelang Idul Adha. Pemeriksaan hewan kurban semakin gencar dilakukan lantaran harus memenuhi sejumlah syarat. Kalau ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam, biasanya kita kasih tanda. Misalnya dipilok, kemudian disisihkan, tidak boleh dijual. Bukannya tidak boleh dijual, boleh dijual tetapi tidak boleh untuk hewan kurban. Karena kan hewan kurban kan syaratnya tertentu, umurnya harus sudah mencukupi, udah pupak giginya gitu. Nah kalau yang sakit, gejala klinisnya PMK gitu, itu pasti butuh penanganan khusus. Suharini menambahkan adanya kewajiban surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari daerah asal pengiriman hewan ternak diharapkan dapat membuat aktivitas jual beli hewan kurban tetap bergeliat meski dihantui PMK. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta. Ya, kalau kita ketahui kan beberapa hari yang lalu itu sudah diberangkatkan kloter haji begitu ya, kloter haji yang pertama sampai sekarang masih terus berlanjut. Dan sering banyak juga kita dengar cerita-cerita yang akhirnya membuat kita tuh haru gitu atas perjuangan penantian mereka yang cukup panjang begitu. Seperti yang satu ini, setelah perjuangan menabung selama 26 tahun, seorang penjual bakso di Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa pergi haji bersama sang istri. Tapi hal berbeda justru dirasakan seorang lansia asal Lamongan. Ia terpaksa menunda keberangkatan hajinya karena usia yang masuk 65 tahun lewat 1 hari. Marsi Arif, warga desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kota Jombang ini sehari-hari menjual bakso untuk melayani pembelinya sejak 26 tahun silam. Meski hanya dijual seharga Rp6.000 per porsi, namun kerja keras dan ketekunannya sejak tahun 1995 akhirnya berbuah manis. Sejak memulai usaha berjualan bakso keliling, ia rajin menabung untuk mewujudkan cita-citanya menunaikan ibadah haji. Bersama istrinya, pria yang akrab disapa Cak Huda ini mendaftar haji pada tahun 2011. Kini, Cak Huda tengah mempersiapkan diri untuk keberangkatan pada tanggal 29 Juni mendatang. Sebulan tuh paling ya 300, ya 500. Ya seadanya apa ada kelebihan, ya saya tabung. Sementara itu nasib sedih terpaksa dialami seorang jemaah calon haji asal Lamongan, Jawa Timur. Dirinya terpaksa ditinggal rombongan karena visa hajinya belum keluar. Usia calon haji berinisial Nyonya N ini melebihi batas usia yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi. Dalam pelaksanaan haji tahun ini, terdapat aturan pembatasan usia calon haji yakni 65 tahun atau maksimal kelahiran 1 Juli 1957. Sementara calon haji Nyonya N ini lahir pada 30 Juni 1957 atau berusia 65 tahun lebih 1 hari. Jadi kita masih belum bisa komentar masalah itu ya, karena itu masih kita kaji dan kita sudah sampaikan ke pusat bahwa batasan-batasan itu dikonfirmasi ke pusat. Jadi belum bisa kita jelaskan ya. Kini Nyonya N sendiri telah dijemput keluarganya dan memilih pulang dari asrama haji. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, pagi-pagi sudah lapar tapi kira-kira bingung mau makan apa ya? Tetap di Good Morning. Karena usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah rekomendasi kuliner daerah yang sudah eksis puluhan tahun. Jadi dijamin enak. Tetap bersama kami.